Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan juga waktu luang. Sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video edukasi terkait dengan pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah. Perlu untuk kita sosialisasikan pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah ini karena dalam ikhtiar membangkitkan rumah sakit syariah di Nusantara telah dikeluarkan fatwa oleh MUI tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Dan salah satu bagian fundamental yang dibutuhkan dalam mengokohkan rumah sakit syariah, khususnya dalam proses sertifikasi rumah sakit syariah, adalah pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah. Di dalam pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita cermati. Yang pertama, ada prinsip-prinsip etika perawat rumah sakit syariah. Kemudian yang kedua, etika perawat terhadap klien. Kemudian etika perawat terhadap teman sejawat. Kemudian etika perawat terhadap diri sendiri, kemudian etika perawat terhadap masyarakat, kemudian etika perawat terhadap praktek, dan yang terakhir adalah etika perawat dan profesi. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip etika perawat rumah sakit syariah. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada prinsip otonomi. Prinsip otonomi ini adalah kehidupan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perawat rumah sakit syariah wajib berniat karena Allah dengan mengikrarkan Bismillahirrahmanirrahim setiap akan melakukan pelayanan perawatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Bahwa amal itu tergantung niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Kemudian yang kedua, berbuat baik, yakni prinsip beneficent. Profesi perawat adalah salah satu sarana ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih siapa yang terbaik dan yang paling baik, banyak memberi manfaat. Maka setiap perawat rumah sakit syariah wajib berbuat terhadap melayani klien untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu tidak merugikan atau non-malefisien. Perawat menjaga klien dari berbagai hal yang dapat menimbulkan bahaya, baik itu cedera fisik, psikologi, dan spiritual. Di dalam sebuah kaidah fikih mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. La doror wa la diror. Kemudian prinsip keempat adalah kejujuran, veracity. yakni perawat memberikan informasi yang lengkap sesuai dengan data dan fakta dengan prinsip komunikasi Islami
qaulan sadida, perkataan yang benar dan jujur, qaulan balighan, perkataan yang mudah dimengerti, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut, qaulan karima, perkataan yang mulia, dan qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang kelima yaitu kerahasiaan atau confidentiality. Maksudnya apa? Yaitu perawat menjaga privasi, kerahasiaan, dan dokumen yang berkaitan dengan informasi pasien sehingga tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang artinya tidaklah seorang hamba menutup aib hamba lainnya, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak. Kemudian prinsip yang keenam yaitu accountability, yakni perawat selalu mengingatkan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan, keahlian, menjaga perilaku, dan melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab berdasarkan standar. Kemudian poin selanjutnya dari pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah yaitu etika perawat terhadap klien. Di sini ada 11 pasal yang terdapat dalam etika perawat terhadap klien. Namun di sini kita akan menjelaskan beberapa pasal saja, yaitu yang terdapat dalam pasal 12 yang berbunyi, setiap perawat rumah sakit syariah wajib memuliakan harkat martabat pasien, membangun komunikasi terapeutik, dan meminta izin setiap akan melakukan tindakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70. Wa laqad karrimna bani Israil wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Kemudian disebutkan pula pada pasal selanjutnya, pasal 13, setiap perawat rumah sakit syariah wajib berusaha menyelamatkan pasien, bersikap hati-hati, dan melindungi hidup makhluk insani sebagai pekerjaan mulia, serta menjaga kerahasiaan pasien kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian pasal 14 berbunyi, setiap perawat rumah sakit syariah wajib bersikap ramah, lemah lembut, dan empati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan. Mohonkanlah ampunan bagi karena itu maafkanlah mereka diri dari sekelilingmu mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Kemudian apabila sesungguhnya, maka bertakwalah kepada Allah, kamu telah membulatkan tekad. Surat Al-Imran ayat 159. Kemudian pasal 15 berbunyi, setiap perawat rumah sakit syariah wajib menjaga dan menutup aurat pasien kecuali semata-mata hanya untuk kebutuhan tindakan keperawatan. Kemudian poin selanjutnya yaitu etika perawat terhadap teman sejawat. Setiap perawat rumah sakit syariah wajib menjalin silaturahim, saling menghormati dan menghargai keahlian masing-masing.
Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sungguhnya Allah selalu menjaga dengan mengawasi kamu. Dalam surat Yusuf ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui. Kemudian poin selanjutnya yaitu etika perawat terhadap diri sendiri. Di sini disebutkan dalam pasal 15, setiap perawat rumah sakit syariah senantiasa menjaga kesehatan diri sendiri agar dapat menjalankan profesi keperawatannya dengan baik. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, ni'matani maghbun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Kemudian poin terakhir dari pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah adalah etika perawat dan profesi. Disebutkan dalam pasal 33, perawat rumah sakit syariah mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, inna Allah azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan satu amal secara itqan, yaitu secara konsisten. Kemudian disebutkan juga dalam pasal 34, perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kemudian disebutkan dalam pasal 35 yang berkaitan dengan etika perawat terhadap profesi, yaitu perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi. Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Quran surat Al-Imran ayat 199. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pedoman perilaku perawat rumah sakit syariah. Semoga apa yang kita sosialisasikan ini bisa diwujudkan dan bisa dilaksanakan di rumah sakit kita, rumah sakit Islam Namira ini. Semoga Allah membalas semua niat baik kita dan usaha kita dalam mewujudkan rumah sakit kita ini menjadi rumah sakit syariah. Amin ya rabbal alamin. Sekian kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.